Shalom. 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 Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali di dalam ruang Harvest Academy. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh bisa menuntun sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini kita berjalan dalam pimpinan Tuhan Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan, biar Roh Kudus sendiri yang menuntun kita. Puji Tuhan. Sebelumnya, saya mau berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur karena kasih anugerah yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, ada di dalam keluarga besar Harvest Academy. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu, akan renungan sharing. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, seluruh tubuh Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami beritakan, boleh menjadi kebenaran dan boleh menjadi saksi, bahkan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menuntun dalam setiap langkah kami, apa yang harus kami kerjakan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman pada pagi hari ini, kami beri judul, berani menolak perintah yang salah. Berani menolak perintah yang salah. Berarti perintah itu ada dua, benar dan salah. Perintah itu berarti dari atasan. Atasan untuk yang lebih bawah, atau untuk anggota, atau untuk jemaatnya. Jadi kita harus berani berkata ya atau tidak. Kita baca, kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 3, ayat 1 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 18. Tidak asing bagi kita ada di dalam Daniel ini cerita-cerita yang kita sudah mengerti, mendengarkan, terutama hamba-hamba Tuhan. Tetapi baiklah pada pagi hari ini kita kembali mau mendengarkan, mau merenungkan firman Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ke 18, beginilah firman Tuhan. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri perintah pentabisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan serulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku.
Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayahnya Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku yang Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Langsung saya loncat sampai ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin, puji Tuhan. Mohon maaf, saya mau minum dulu. Puji Tuhan. Di sini jelas kalau zamannya Nebukadnezar, raja ini membuat patung emas yang tingginya 6 hasta, lebarnya tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta dari emas. Maksudnya Raja Nebukadnezar ini, patung ini dianggap dewa. Dewa yang bisa mencukupi, dewa yang bisa memenuhi segala kebutuhan, yang bisa menjawab doa-doa Raja Nebukadnezar dan rakyat-rakyat di dalam kerajaan Babel ini. Dan di dalam kerajaan Babel ini ada orang dari beberapa orang yang menuduh orang Yahudi, keturunan Yahudi, yang betul-betul takut akan Tuhan. Di antaranya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel dipercaya Tuhan. Daniel takut akan Tuhan, sehingga diangkat oleh Raja Nebukadnezar ini mempunyai kedudukan. Begitu Raja memerintahkan setelah patung didirikan, setelah patung itu jadi, hendaklah kalau dengar suara seruling, gambus, kecapi, rebab, segala bunyi-bunyian dibunyikan, semua rakyat yang ada di kerajaan Babel ini untuk menyembah patung yang Raja Nebukadnezar ini dirikan. Tetapi ada beberapa pengawal tokoh-tokoh atau pemuka kerajaan itu selalu mengawasi satu persatu. Raja Nebukadnezar juga seorang raja, tidak hanya memerintahkan gitu aja, dia memerintahkan juga untuk pasukan-pasukannya, untuk pengawal-pengawalnya, untuk mengawasi semua rakyatnya. Apakah benar rakyatnya itu betul-betul mau menyembah, sujud di dalam patung itu. Ternyata ada beberapa orang Kasdim, dia menuduh, bahkan berkata kepada Raja Nebukadnezar, dia melaporkan, Raja, ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dikatakan, Raja itu pasti bertanya, siapakah dia, siapakah yang tidak mau menyembah perintah yang dari saya? Ya, orang Kasdim bilang, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di dalam
pribadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Juga yang pasti juga Daniel. Setelah raja pasti marah ya, pasti geram, pasti murka, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil untuk menghadap Raja Nebukadnezar ini. Bahkan sebelumnya Raja Nebukadnezar sudah berbicara kepada punggawa-punggawanya, kepada pengawalnya, kepada seluruh rakyat di dalam kerajaan itu untuk membuat dapur perapian yang menyala-nyala. Jadi kita tahu aja kalau kita kena api, kalau kita di dalam kompor ibu-ibu memasak, kita kena api sedikit aja, panasnya bukan main, bahkan sampai lecet. Atau kebakaran itu sampai semuanya bisa menghanguskan. Nah, raja ini memberitakan dapur itu menyala-nyala dengan panas sekali, dengan 7 kali lipat, jadi lebih panas, dipanaskan. Dan siapapun yang tidak mau menyembah kepada raja akan dibuang di dalam perapian itu. Jadi raja ini sudah menyiapkan. Setelah itu raja memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menghadap kepada raja dan dia bertanya, dia dengan mukanya dengan geramnya bertanya, mengapa ya ini saya singkat saja, mengapa kamu tidak mau menyembah patung yang saya dirikan? Patung itu dewa bagi orang Babel, bagi kerajaan Babel. Tetapi di dalam ayat 17 ini dan sampai 18 ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, 16 dahulu, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak ada gunanya. Bagaimana ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego berani kepada rajanya, pada raja di dalam kerajaan itu. Kita aja tidak berani, apalagi raja. Karena dulu itu zaman kerajaan, kalau sekarang kan belum ada beberapa kerajaan. Seperti di Jogja itu ada kerajaan. Nah, dengan pimpinan aja, dengan kita aja pimpin aja. Apakah kita berani menentang? Apakah kita berani menjawab? Dalam angkatan bersenjata aja, apa yang dikatakan komandannya, pimpinannya itu yes. Ya, yes man, yes. Jadi, ya Tuhan, baiklah, siap laksanakan. Apapun perintah komandan, apapun perintah atasan pasti yang siap laksanakan. Tetapi ketiga sahabatnya Daniel ini, dia berani menentang. Dia berani berkata kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Karena apa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tahu kalau dia harus tunduk kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah, tidak kepada manusia siapapun, satu pun tidak ada. Dia hanya takut kepada Allah. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, punya iman yang kuat. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun dia nanti akan akhirnya dihukum, akhirnya masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, dia percaya Allah sanggup melepaskan segala masalah, segala perkara, sanggup melepaskan dari dapur perapian dengan caranya Tuhan. Tidak dengan pikiran manusia, dengan caranya Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego terlalu percaya, ya, Allah sanggup melepaskan. Tetapi seandainya tidak, walaupun Allah tidak akan menolong, tidak akan melepaskan di dapur perapian itu, ketiga sahabat Daniel tetap tidak mau menyembah patung Tuanku. Dalam ayat 18 ini, tidak mau menyembah patung Tuanku. Berarti di sini dikatakan, apapun yang diperintahkan atasan kita, atasan Sadrak, Mesak, dan Abednego, pimpinan, kalau itu salah, kalau itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus berani berkata tidak. Harus berani berkata, saya tidak mau melaksanakan. Itu salah.
bahkan berani mengatakan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahkan berani meluruskan jalannya. Di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hebat ya. Tapi bukan karena Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam pribadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 12 juga dikatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, tetapi jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Inilah yang dipegang erat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kalau itu perintahnya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah kita berkata ya atau tidak. Janganlah kita bersumpah demi apapun. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, hendaklah kita juga sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berkata, minta maaf kalau kita mendengar, sering mendengar orang lain atau sering mendengar berita-berita, bahkan saya juga ya pernah bertatap muka, berbicara dengan teman-teman lingkungan kita, saudara sepupu kita, gampangnya dia berkata, demi Tuhan, demi ini ya. Tetapi di sini bilang, jika tidak, katakan tidak, jika ya, katakan ya. Gitu ya. Seperti Sadrak ini. Namun Sadrak ini diwajibkan loh oleh dewanya, oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah. Mereka sadar, Sadrak, Mesak, dan Abednego sadar betul apa yang ia katakan dan sadar betul yang akan ia terima. Resikonya dia sadar. Mereka sadar akan resiko dari penolakan mereka, penolakan akan perintah rajanya, yaitu mempertaruhkan nyawa mereka yang akan dibakar dalam pembakaran yang sudah disiapkan bagi mereka yang tidak mentaati perintah raja. Siap, dia resiko apapun dia sanggup. Dia berani menerimanya karena itu dari Tuhan. Dan dia yakin dan percaya kalau Allah akan melepaskan, kalau Allah akan turun tangan karena Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya akan Tuhan, punya iman yang kuat dan takut akan Tuhan. Seringkali kita juga di dalam suatu masalah, kita tidak sanggup, bahkan tidak, bahkan kadang-kadang seringkali kita tidak mampu berkata iya atau mampu berkata tidak. Itu pengalaman saya dulu sebelum saya boleh masih Kristen KTP, karena memang saya Kristen dari mulai sejak lahir, dari keturunan orang tua saya, dari papi saya. Seringkali saya kadang-kadang saya tahu kalau itu salah, tetapi karena perintah dari orang tua, saya bilang ya, saya laksanakan. Ya. Seringkali kita juga di dalam masalah, menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga kita juga kadang-kadang seringkali pikiran kita kacau. Kita punya dua pilihan. Pilihan ya kita lakukan atau tidak kita lakukan. Itu seringkali kita di dalam ambang-ambang untuk mengambil suatu keputusan, kita seringkali sulit untuk berkata, sulit untuk melakukan, terutama masalah-masalah yang besar. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita berani ya, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita Roh Kudus, kita minta Roh Kudus berkata, berbicara dalam hati kita, apakah ini ya, apakah ini patut kita lakukan atau tidak, atau sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita berani berkata tidak. Di sini hidup penuh dengan pilihan, jadi kita harus sadar, harus betul-betul yakin untuk menentukan pilihan itu tadi, ya atau tidak. Yang dua-duanya juga mengandung resiko. Tetapi dua-duanya itu juga mempunyai rencana indah dari Tuhan. Kalau memang kita katakan ya sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Pasti Tuhan akan memberikan jalan-jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan sesuatu di balik semuanya itu. Tetapi bila kita juga berkata tidak,
juga Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin itu akan mencelakakan kita, atau mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, atau mungkin itu nanti akan menjerumuskan, mencelakakan kita. Jadi Tuhan itu punya rencana, walaupun kita berkata ya atau tidak, asal sesuai dengan firman Tuhan. Juga di dalam Matius pasal 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan, kalau tadi saya katakan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau tidak sesuai dengan janji-janji Tuhan, kalau tidak sesuai dengan Roh Kudus berbicara, itu semuanya berasal dari si jahat. Kita tahu siapa si jahat itu, siapa bapak pembohong itu yang seringkali membisikkan kepada kita yang hampir-hampir itu menyenangkan, yang hampir-hampir itu menurut akal kita itu iya, yang hampir-hampir sepertinya betul, tetapi tidak. Kalau kita peka akan suara firman Tuhan, kalau kita ada hubungan intim kepada Tuhan, kita tahu itu dari si jahat atau dari Roh Kudus. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya atau tidak. Jadi kita harus berani berkata jujur, kita harus berani berkata yakin, kita harus berani meyakinkan kepada siapapun, walaupun itu pimpinan kita, walaupun di dalam pekerjaan ya. Kalau di dalam pekerjaan kita juga harus berani mengambil resiko. Resikonya nanti pasti akan dikeluarkan atau dikasih SP1 peringatan pertama. Tetapi kalau kita bawa di dalam doa, Roh Kudus ada dalam diri kita senantiasa ada komunikasi dengan Tuhan. Apa yang kita katakan, walaupun kita penolakan kita kepada pimpinan kita, kalau dalam perusahaan, pasti Roh Kudus berbicara, mengurapi setiap perkataan kita, tingkah laku kita, sehingga pimpinan itu bisa memikirkan, bisa mengerti apa yang kita katakan kalau kita berkata tidak. Saya percaya dalam keluarga besar Harvest Academy ini kita juga semuanya kita harus yakin. Apapun kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, siapapun, walaupun saya dengan punya suami atau anak, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan tidak. Tetapi dengan lemah lembut, dengan bagaimana kita bisa mendekatkan lingkungan kita, bagaimana kita bisa mendekatkan, kalau saya dengan suami, dengan anak, karena saya juga masih punya pergumulan di dalam keluarga saya untuk suami dan anak-anak, jadi saya harus benar-benar minta pimpinan pada Tuhan. Saya minta Tuhan, berikan Roh Kudus yang dalam hati saya itu menuntun. Berikan saya akan kepekaan suara Tuhan, supaya saya benar-benar berani melangkah, saya berani memberitakan firman Tuhan, saya berani memberitakan kebenaran, bahkan jadikan saya itu teladan. Tuhan berikan saya itu sampai saat ini belajar jadi murid, jadi suratan terbuka untuk suami dan anak saya. Saya harus berani berkata tidak, kalau suami saya harus menyuruh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan Yesus. Ujian dan tantangan selalu ada, tetapi Tuhan Yesus berjanji senantiasa menyertai kita yang percaya dan mengasihinya. Memiliki iman yang kecil saja kita dimampukan untuk mengalahkan segala persoalan hidup kita. Sebab iman mengalahkan segalanya. Mata Roh Kudus menguatkan iman kita melalui setiap persoalan. Iman kecil sebiji sesawi aja kita sanggup memindahkan gunung. Kita sanggup mengalahkan segala persoalan kita. Kita sanggup melewati persoalan kita, bukan menjauhi, tetapi kita sanggup menghadapi masalah-masalah kita karena kita punya iman, walaupun iman itu kecil sebiji sesawi. Karena apa? Karena mata Roh Kudus kita menguatkan iman kita di dalam setiap persoalan kita. Di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap beriman seandainya Tuhan tidak mau menolong, berarti bergantung, beriman kepada Tuhan. Apakah mau menolong atau tidak, mereka tetap beriman. Mukjizat
ada atau tidak tetap saja beriman. Sadrak Mesaknya Abednego tetap percaya walaupun Tuhan tidak menolong di dalam dapur perapian, walaupun tidak ada mukjizat sekalipun, Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya akan firman Tuhan, percaya akan Tuhan pasti menolong. Nah, akhirnya singkat cerita, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam perapian, tidak secuil pun, tidak sedikit pun dari jubahnya yang terbakar. Ternyata Raja Nebukadnezar boleh melihat seluruh punggawa, seluruh rakyat yang ada di dalam kerajaan Babel bisa melihat di dalam dapur perapian tidak 3, ada 4. Di belakangnya ada lagi 1. Siapakah itu? Malaikat Tuhan yang akan melindungi, menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru dengan berani berkata, dengan taat kepada Tuhan, seluruh keluarga kerajaan itu, bahkan Raja Nebukadnezar percaya akan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan memerintahkan seluruhnya rakyatnya suruh menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan. Kita juga harus berani menjadi saksi, berani menjadi suratan terbuka supaya orang lain yang melihat kita, melihat kebenaran, melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam pribadi kita semuanya, bisa datang kepada Tuhan, bisa berkata, Allah kita, Allah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang sanggup memberikan mukjizat kepada kita. Puji nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 17 dan 18 adalah jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, di dalam 2 Korintus, maaf. 2 Korintus 17 sampai 18, 17 dan 18. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu membuat rencanaku ini menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Ayat bukan 18 ya, 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Allah sumber dari segalanya. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, kalau kita boleh berkenan kepada, kalau kita dekat kepada Tuhan, ada hubungan intim, Roh Kudus senantiasa ada dalam di pribadi kita, menuntun setiap langkah kita. Kita harus jadi suratan terbuka. Kita harus berani berkata ya dan tidak. Di dalam pada pagi hari ini di dalam Harvest Academy, keluarga besar Harvest Academy, dan siapapun yang pada pagi hari ini yang mengikuti Zoom doa ini, biarlah kita juga ada 2 pilihan dalam hidup kita ini. Ya, berani mau mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kabar kebenaran, kabar keselamatan, ya, mentaati atau meneruskan melakukan misi agung, amanat agung, atau tidak. Jadi di dalam keluarga besar Harvest Academy juga pada pagi hari ini semuanya ada 2 pilihan dalam kehidupan kita juga. Dan dua-duanya juga mempunyai resiko. Resikonya juga besar. Kita harus berani berkata, ya Tuhan, aku siap untuk melaksanakan misi agung Tuhan Yesus Kristus, amanat daripada Tuhan Yesus dalam Matius 28, ayat 19-20. Tuhan, aku sanggup. Aku berkata, aku akan melaksanakan misimu yang besar, misimu yang agung. Memberitakan firman Tuhan. Baik dari tingkah laku kita, perkataan kita terutama. Beranikah kita berkata, ya. Sehingga banyak suku bangsa, terutama dalam keluarga kita dulu, lingkungan kita, dan di mana kita berada, setiap kita melangkahkan, beranikah kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau mengabarkan firman Tuhan. Saya mau sanggup
melaksanakan. Saya mau sanggup mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau sanggup penginjilan, apapun resikonya. Ya. Saya juga sering dimungsuhi dengan orang-orang yang saudara-saudara saya juga, kalau saya berkata sesuai dengan firman Tuhan, saudara saya juga seringkali memusuhi saya. Tetapi saya tetap yakin kalau itu firman Tuhan, saya berani. Amin. Banyak saudara saya, pergumulan saat ini juga, saya punya kakak-kakak juga yang dulunya juga mengenal Tuhan Yesus, yang setia, sekarang kembali dia membelok, dia mengikuti istrinya. Bahkan ada adik saya ini, pergumulan saya saat ini juga ke saudara kita meninggalkan imannya. Itu pergumulan buat saya. Tetapi saya berani sanggup. Saya mengatakan, ya Tuhan, apapun resikonya. Saya mengabarkan kebenaran. Kembali ke kasih-Mu yang mula-mula. Kembali. Kamu harus berani berkata, ya. Kamu harus berani berkata, ini keselamatan bagi saya. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Jangan kamu jual. Karena ada memang kakak saya yang berani menanggungnya. Jadi kamu harus berani. Saya menantang. Bahkan saya ditentang oleh keluarga saya. Dimusuhi. Tetapi saya bawa dalam doa, puji Tuhan. Akhirnya mau menyadari, sedikit demi sedikit mau luluh. Dan ini masih pergumulan buat saya. Jadi kita juga punya dua pilihan. Ya atau tidak. Kalau tidak, apa resikonya? Kita juga punya resiko. Kalau tidak, nanti ada pertanggungjawaban di kemudian hari. Ada pertanggungjawaban pada Amin. dipanggil Tuhan. Ada pertanggungjawaban. Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini ada dua pilihan bagi kita, ya atau tidak. Kita satu, bilang ya, Tuhan ini. Saya mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau melaksanakan amanat agung untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, untuk mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahkan orang yang tidak pernah mendengar kabar keselamatan. Saya harus berani, ya Tuhan, inilah saya, pakailah Tuhan, pakailah saya. Amin. Karena saat ini, terutama dalam saat-saat ini misi, saat-saat ini situasi pandemik ini, banyak sekali orang yang takut, banyak sekali orang yang menghadapi masalah, dia takut masa depannya bagaimana, penyakitnya. Tetapi kita harus berani. Saatnya kita ini sebagai pekerja-pekerja kita, saatnya kita berani melangkah. Puji Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini